tentang norma hukum ya, sudah ya? Oke, baik, mahasiswa-mahasiswa sekalian, kita lanjutkan perkuliahan pada hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu ingin menyampaikan beberapa hal terkait materi ilmu hukum. Baik. Kita mungkin kemarin juga sudah pernah membahas tentang kaidah hukum ya, atau norma hukum. Bisa dilihat PPT-nya lah. Bisa, Bu. Ya. Nah, Ya, Bu. kita bicara tentang kaidah hukum atau norma hukum. Itu penting kita ketahui atau kita pelajari bersama apa itu kaidah atau apa itu norma hukum. Halo, bisa terdengar ya suaranya? Masih bisa terdengar ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, kita bicara tentang norma hukum atau kaidah. Pada dasarnya di dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana yang pernah Ibu sampaikan, atau mungkin Bapak Dr. Effendi atau yang lain pernah menyampaikan, bahwa bicara tentang kaidah atau bicara tentang norma dalam kehidupan, itu memang sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Nah, namun kita perlu sadari kalau bicara kaidah itu yang ada dalam masyarakat sebenarnya beberapa kaidah ya yang hidup dalam masyarakat. Nah, kaidah itu sendiri apa sih? Kaidah atau bisa juga dikatakan norma. Apa sih itu? Kaidah atau norma sebagaimana Ibu sampaikan kemarin bahwa kaidah atau norma itu adalah patokan atau ukuran berperilakunya manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Ukuran atau patokan atau petunjuk perilaku. Nah, umumnya petunjuk atau ukuran atau patokan berperilaku ini bisa dikatakan petunjuk perilaku, bisa dikatakan pedoman berperilaku, bisa dikatakan juga patokan atau ukuran untuk berperilaku. Nah, ukuran atau pedoman atau petunjuk untuk berperilaku manusia di dalam kehidupan itu sering bisa didapat dari berbagai sumber. Kalau kita melihatnya dari sumber peraturan-peraturan hukum, berarti itu adalah norma atau kaidah hukum namanya. Tapi kalau kita melihat sumbernya dari ajaran-ajaran agama, itu berarti kaidah keagamaan. Tapi kalau Anda melihatnya sumbernya dari kehidupan sosial kemasyarakatan, dari etika, berarti itu adalah kaidah etika atau kesopanan. Kalau ukurannya dilihat dari ukuran moralitas manusia, berarti itu kaidah moral atau kaidah kesusilaan. Ya. Kaidah-kaidah itu ada di dalam kehidupan masyarakat sebagai patokan atau sebagai ukuran berperilaku, itu memang lahir atau terbentuk dalam sebuah kehidupan masyarakat ya, terbentuk dalam sebuah kehidupan karena didasari oleh nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu. Nilai-nilai itulah yang akan menjadi pengukur pantas tidaknya seseorang berbuat begini, berbuat begitu. Nah, pantas tidaknya seseorang, kepantasan seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu ukuran kepantasan itu adalah nilai-nilai. Makanya nilai-nilai yang hidup itu akan melahirkan ukuran-ukuran tertentu bagi perilaku tertentu. Bisa dipahami ya? Jadi ada nilai-nilai yang hidup di masyarakat, nilai-nilai itulah yang menjadi ukuran atau patokan nanti kita berperilaku. Nah, bagaimana kita harus berperilaku, itulah yang dikatakan kaidah. Bagaimana kita harus bertindak, berbuat, atau tidak berbuat, nah itu adalah kaidah namanya. Jadi bisa dipahami ya. Kaidah itu bukan peraturan. Nanti memang kadang-kadang orang kaidah atau norma itu seringkali acap kali disamaratakan atau dianggap sebagai peraturan. Memang tidak salah ya, tetapi kurang tepat gitu. Kalau dari ilmu hukum. Ya.
Kenapa orang menyamakan dengan peraturan? Karena di dalam peraturan itu sendiri memang ada kaidah, ada norma, ada ukuran untuk berperilaku. Misalnya peraturannya KUHP misalnya. Di negara kita saja contohnya KUHP misalnya ya. Nah, ada KUHP. Kemudian di KUHP itu ada pasal-pasal peraturan. Misalnya pasal 362 misalnya tentang pencurian. Nanti Anda kalau mengambil hukum pidana akan belajar itu ya. 362 tentang pencurian. Di sana berbunyi, barang siapa mengambil barang kepunyaan orang lain, sebagian ataupun seluruhnya dihukum karena mencuri, karena perbuatan mencuri dengan hukuman bla bla bla. Itu apa yang dibacakan? Itu bunyi pasal. Pasal apa? Pasal peraturan hukum. Peraturan apa? Peraturannya adalah KUHP. Itu pasal. Kemudian pasal itu bukan norma, pasal itu bukan kaidah, tetapi di dalam pasal-pasal itu ada kaidah-kaidah, namanya kaidah hukum. Paham ya? Ada kaidah. Apa kaidahnya di sana? Ada kaidah hukum, ada apa namanya? Ukuran untuk berperilaku. Artinya ada pedoman untuk kita berperilaku. Perilaku yang diharapkan di sana apa? Kaidahnya di sana, kaidahnya kita jangan mencuri, jangan mengambil barang orang lain yang bukan hak kita. Nah, itu kaidahnya. Artinya ada kaidah, ada pedoman untuk kita tuh dalam hidup bermasyarakat, jangan mengambil yang bukan hak kita. Jangan mengambil kepunyaan orang lain secara melawan hak. Itu ya. Itu kaidahnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Memang dari sekarang dari awalnya memang kurang-kurang begitu. Mungkin masih harus memahami lebih mendalam. Tapi nanti ketika Anda masuk kepada mata kuliah selanjutnya Anda akan semakin paham. Nanti akan semakin terang maksud yang disampaikan ini. Nah, tapi yang jelas sekarang Anda bisa memahami bahwa yang namanya kaidah itu ada dalam hidup masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Artinya bahwa dalam kehidupan masyarakat itu perlu adanya selalu ada tuntunan atau pedoman untuk berperilaku. Misalnya masyarakat terkecil yang sederhana di rumah saja. Nah, Anda dalam keluarga itu masyarakat terkecil ya. Nah, ada ayah, ibu, kakak, adik. Nah, dalam kehidupan Anda di rumah saja, Anda juga ada ukuran-ukuran untuk berperilaku. Nah, tapi ukuran perilaku itu nanti akan diukur berdasarkan misalnya ajaran agama. Misalnya agama Kristen mengajarkan begini, agama Islam mengajarkan begini, agama Hindu begini. Bagaimana anak harus bakti kepada orang tua, bagaimana anak harus hormat kepada orang tua, bagaimana kita memperlakukan orang tua. Nah, bagaimana orang tua juga harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Bagaimana orang tua harus memberi nafkah, bagaimana orang tua harus mendidik. Bagaimana saudara kepada saudaranya berperilaku. Tidak boleh seenaknya. Tidak boleh mengambil hak saudara juga, kecuali dengan izin misalnya. Nah ini semuanya ada ukuran-ukurannya. Baik itu didasarkan oleh nilai-nilai agama, maupun nilai-nilai etika, maupun nilai-nilai hukum. Paham ya? Benar-benar bisa dipahami. Itu sederhana saja di dalam kita. Apalagi dalam sebuah masyarakat yang besar. Kenapa kita itu memerlukan aturan, memerlukan pedoman untuk berperilaku? Kenapa kita memerlukan tuntunan atau pedoman berperilaku atau kaidah berperilaku? Perlu kaidah atau norma tadi kenapa? Nah, ya tentu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang teratur, tertib, tidak saling tidak terjadi kekacauan, itu yang diharapkan. Nah, kita kembali kepada kehidupan manusia. Konsep teorinya, manusia itu kan makhluk sosial. Kata Aristoteles, manusia itu adalah zoon politikon atau makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, maka kecenderungan tidak bisa hidup sendiri, selalu bersosial, selalu memerlukan orang lain. Tidak perlu harus bersosial media atau yang banyak, bersosial masyarakat yang banyak, tidak. Satu orang manusia itu pasti akan memerlukan orang lain untuk hidupnya. Bisa lah Anda hidup sendiri? Oh bisa Bu Ai. Ulun kada perlu orang lain Bu Ai. No, orang lain misalnya. Bisa lah. Terus Anda bisa lah membuat padi langsung jadi beras kalau tidak ada petani. Anda bisa lah membuat kapas langsung memintal menjadi benang-benang, nah, terus jadi kapas menjadi kertas, kemudian kapas juga bisa menjadi kain. Bisa lah Anda membuat. Tidak bisa kan? Nah itu yang sederhana. Terus Anda juga
mau pinter harus belajar sendiri. Ya bisa Bu, banyak Google sekarang. Tapi tetap juga perlu ada orang lain yang membantu. Siapa yang menciptakan alat elektronik? Siapa yang menciptakan itu dan ini sebagainya? Nah, tentu tidak bisa hidup sendiri. Pasti memerlukan orang lain. Walaupun tidak langsung berkontak secara tatap muka, berkomunikasi, tapi pasti ada peran orang lain dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya manusia itu makhluk sosial yang kecenderungan hidup tidak bisa sendiri. Nah, kecenderungan hidup sebagai insan sosial atau bagian dari sebuah sosial atau komunitas. Nah, ketika hidup dalam komunitas, tentu tidak bisa juga hanya mementingkan diri sendiri. Tentu harus ada juga menghargai orang lain. Nah, ada satu kepentingan manusia yang satu kadang-kadang bisa bertabrakan dengan kepentingan manusia yang lain karena mungkin masing-masing orang punya kepentingan. Kalau dibiarkan begitu terus akan terjadi kekacauan. Oleh karena itu ada batasan-batasan, harus ada pedoman untuk seseorang untuk berperilaku agar dia bisa berperilaku dalam arti bertingkah, berbuat atau bertindak yang bagaimana yang sebaiknya di dalam hidup bermasyarakat. Itulah diperlukan norma atau kaidah. Nah, secara umum, menurut ilmu pengetahuan, kaidah itu ada 4 di dalam kehidupan masyarakat ya. Dibagi 2 dulu secara umumnya. Ini ada kaidah hukum dan kaidah etik. Ya. Nah, Muhammad Ribih Sapari menguap banar. Muat sebiji untuk masuk tuh. Ngantuk banar kah? Ngantuk banar guring dulu. Anyar kuliah. Atau ketemu pungas kah dulu. Anyar kuliah. Ngertilah bahasa ibu. Kamu orang mana Sapari? Palangkaraya Bu. Palangkaraya ngerti aja berarti bisa Banjar lah. Kalau orang-orang Jawa mungkin kalau baru-baru masih kurang-kurang paham bahasa Banjar ya. Kalau orang Palangka, orang Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltim, Kalembar masih mengerti aja bahasa Banjar ya. Oke. Apa tadi sebenarnya ada 2 ya, ada 2 kaidah, ada kaidah hukum dan kaidah etik. Kaidah moral, etika ya. Nah, kalau kaidah etika itu nanti dibagi dan menjadi 3, kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan gitu ya. Nah, ini mungkin perlu dicatat saja. Nah, nanti benar-benar bisa dipahami ya. Walaupun sekarang mungkin masih ujar orang Banjar atau tatarang upih. Tahu lah tatarang upih. Lain tatarang upik, lain upik lah upih. Tahu lah upih. Muhammad Ribi Sapari tahu lah tatarang upih itu apa artinya? Nah, ini kita belajar bahasa Banjar. Ini kita belajar bahasa Banjar lah. Tahu lah, siapa yang tahu? Nah, mahasiswa yang hadir ini siapa yang tahu tatarang upih itu apa artinya? Apa ya kira-kira? Ada yang paham atau bahasa orang tua bahari apa tatarang upih ya? Babaya mengerti, artinya masih mengerti sedikit, belum terlalu penuh, terangnya ada terang banget gitu, masih terang sedikit gitu. Tapi lumayan lah, ada juga terang-terangnya gitu, daripada gelap sama sekali, daripada tidak paham sama sekali. Nah, jadi orang Banjar tuh bahasa Banjarnya tatarang upih ya, masih tatarang upih, maksudnya terangnya tuh masih terangnya kayak upih itu semacam apa ya, itu dari pohon pinang itu kan ada biasanya yang jatuh tuh, yang kelopak pinang itu dia warnanya agak putihnya tapi tidak terlalu putih gitu, jadi terang cahaya, terang warnanya terang putih tapi tidak putih betul gitu. Nah, itu dianggap warna terang ya. Kalau putih itu dianggap terang, kulit putih biasanya terang bening gitu dianggap kan. Nah, ini terang upih itu artinya masih mungkin kalian masih pemahamannya masih tidak terlalu mendalam, tapi wajar. Ini namanya juga mata kuliah pengantar ilmu hukum kan. Kalian masih semester 1 masih baru belajar. Jadi pemahaman kalian juga tidak bisa diharapkan 100% untuk memahami ilmu hukum itu sendiri. Kalian akan bertahap masuknya ya. Jadi di sini basicnya dulu, paling tidak mengenal, mengetahui, nanti akan ditingkatkan pengetahuannya pada mata kuliah selanjutnya ya. Oke. Nah, jadi tadi paling tidak Anda mengetahui bahwa dalam kehidupan sosial itu ada 4 kaidah. Kaidah hukum, kaidah pertama dulu kaidah agama, kaidah kesopanan atau etika, kaidah kesusilaan dan kaidah hukum. Sebenarnya yang 3 ini sudah ada dalam kehidupan masyarakat ya. Cuman 3 kaidah ini masih dianggap kurang kuat, maka diperlukan lagi 1 kaidah yang kuat sifatnya yaitu kaidah hukum. Kenapa kaidah hukum dikatakan lebih kuat sifatnya? Kenapa? Karena kaidah hukum itu
akan diikuti oleh sanksi yang tegas penegakannya menurut ketentuan hukum yang berlaku. Artinya ada sanksi yang mengikuti kaidah hukum. Kaidah hukum dibentuk kemudian diikuti oleh sanksi yang mengikuti kaidah hukum agar kaidah hukum itu bisa diterapkan dengan tegas oleh aparat penegak hukum tertentu. Tergantung sistem hukum masing-masing pada suatu bangsa atau pada suatu negara. Nah, kalau di Indonesia sistem hukumnya juga menganut seperti itu ya. Ada penegakan hukumnya, ada aparat penegak hukumnya. Anda mengenal polisi, mungkin Bapak Anda polisi. Anda mengenal jaksa, Anda mengenal hakim di pengadilan, perangkat pengadilan atau aparat di pengadilan. Semua itu adalah penegak hukum yang dimiliki oleh suatu negara. Negara kita Indonesia misalnya, contohnya saja ya. Tapi kalau mau universal mungkin bisa dilihat di negara-negara lain juga ada semacam itu. Yang jelas ada aparatnya, aparat penegaknya. Yang diamanahi atau ditugasi oleh negara punya wewenang menegakkan hukum. Hukum yang mana yang ditegakkan? Peraturan-peraturan hukum. Di dalam peraturan hukum itu ada norma-norma, norma yang diikuti oleh sanksi-sanksi. Makanya ketika saya tanya apa itu hukum, pasti Anda akan menjawab, pasti ada yang menjawab nanti di antara kalian yang menjawab, hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang berisi perintah, larangan, keharusan, kebolehan, kewajiban yang diikuti oleh sanksi-sanksi. Nah, itu kan pasti ada seperti itu memahaminya. Dan itu tidak salah. Boleh saja orang mendefinisikan hukum seperti itu kalau dia melihat hukum itu berkaitan berkorelasi dengan sanksi gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat tadi ada kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan. Apa itu? Nah, mungkin sudah dipahami. Namanya juga kaidah agama berarti tuntunan berperilaku itu dari ajaran agama. Bagaimana ajaran agama mengajarkan? Bukan tentang salat, tentang puasa, tentang itu ibadah ya. Ini lebih kepada muamalahnya. Hubungan hablum minanas. Bagaimana manusia itu berperilaku adalah hubungan kemasyarakatannya. Agama mengajarkan dengan tetangga harus begini, dengan barang orang lain harus amanah, jangan mengambil barang orang lain. Dengan jiwa orang lain juga tidak boleh menyakiti, memukul dengan fisik orang lain. Dengan jiwa orang lain tidak boleh membunuh terhadap orang lain. Ada kan ajaran agama mengajarkan itu kan? Untuk berperilaku. Mungkin agama Islam mengajarkan begitu. Agama Nasrani juga, agama Kristen juga mengajarkan begitu. Agama yang lain juga mungkin ada garis besarnya juga mengajarkan beberapa hal bagaimana manusia itu dalam hidupnya untuk berbuat dan bertindak kepada sesama manusia. Nah, kalau kepada penciptanya itu ibadah ya. Ibadah itu lain lagi. Bicaranya kita bicara tentang norma atau kaidah perilaku manusia yang didasarkan pada agama. Agama memberikan arahan untuk itu. Pada prinsipnya mungkin semua agama memberikan pedoman kepada manusia untuk berperilaku yang sebaik-baiknya di muka bumi ini terhadap sesama manusia yang lain ya. Nah, tinggal kita butiri saja nanti seperti apa. Tapi pada prinsipnya sama untuk mengatur kita berperilaku yang sebaik-baiknya. Nah, adakah ajaran agama yang membolehkan kita membunuh? Hampir tidak ada ya. Karena hak hidup itu hak yang paling asasi ya. Oke. Tetapi misalnya, kenapa orang dibunuh? Karena melakukan perbuatan itu melanggar ajaran berarti. Melanggar, Bu, kalau dalam Islam tuh ada sanksi cambuk, Bu, ada sanksi dipotong tangan, ada sanksi dipenggal kepalanya misalnya. Nah, kenapa itu, Bu? Nah, itu artinya orang itu telah melanggar kaidah-kaidah. Kaidah apa? Kaidah agama yang norma hukum apa? Hukum agama yang berlaku gitu. Nah, pada kaidah agama itu juga ada, pada agama ada kaidah-kaidah, ada tuntunan berperilaku. Kemudian ada kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan atau etika ini biasanya sangat erat kaitannya juga dengan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat ya. Atau dalam arti budaya juga akan sangat kental di sini kaitannya dengan kaidah kesopanan. Ada ukuran berperilakunya seseorang. Bagaimana yang sebaik-baiknya menurut ukuran kepantasan pada masyarakat tersebut. Nah, misalnya ya pada masyarakat Kalteng misalnya. Nah, mungkin lebih agak keras misalnya. Karena orang-orang Dayak juga agak keras misalnya dalam bicaranya, misalnya dalam berkata-kata misalnya. Tapi pada masyarakat Solo misalnya lembut sekali, lemah lembut. Nah, masyarakat Kalsel, masyarakat Banjar misalnya orang Kandangan misalnya,
Oh, ini keras juga biasanya karakternya. Nah, itu kadang budayanya juga yang mempengaruhi untuk perilaku kaidah kesopanan. Tapi biasa saja, dianggap biasa saja. Misalnya orang Batak juga misalnya biasa aja dia bicara, misalnya aku ini nyaring-nyaring bicara biasa aja. Tapi kalau orang Solo misalnya, orang Jogja, nah, ini ukuran kesopanannya itu dianggap tidak sopan. Nah, misalnya secara universal dunia juga, misalnya kita lihat belahan dunia barat, misalnya di Eropa, orang lebih senang yang tua-tua itu dipanggil dengan namanya langsung. Misalnya kakeknya itu bernama John, John, kemari misalnya. Albert, kemari. Misalnya, kan? Senang si kakek itu dipanggil dengan namanya oleh cucu-cucunya atau oleh orang yang lebih muda. Kenapa? Karena menurut kepantasan di dunia barat, di sana di Eropa, itu dihargai kalau dipanggil namanya itu oleh yang muda dengan namanya langsung. Seolah-olah seperti menganggap orang itu juga seusia dengan dia. Tapi di kita, di Indonesia, coba aja kalau Afik tutur misalnya memanggil kakeknya, selamat, kesini selamat. Didatangi kakeknya yang bernama Selamat langsung tempeleng. Ya, nah, dasar nih anak pada tahu di aturan, tahu di anak yang tidak tahu etika ini, tidak tahu sopan santun, tidak menghormati orang tua, pasti dimarahi kan? Misalnya Muhammad Ribi Safari manggil nggak usah kakeknya, ibunya aja dengan nama ibu itu bapaknya. Nah, misalnya bapaknya Muhammad Saleh kesini dulu Muhammad Saleh. Didatangi bapaknya bisa ditempeleng sama bapaknya. Apa kamu tidak pernah diajari cara sopan santun kepada orang tua? Nah, pasti dimarahi kan? Nah, itu ukuran kepantasannya berbeda-beda. Termasuk kepantasan berbusana misalnya. Di dunia barat biasa aja orang yang you can see baju setali bahkan baju hampir telanjang gitu. Ya biasa-biasa aja lah. Tapi kan di kita mungkin beda ukuran kepantasannya. Dianggap tidak sopan. Nah, ini ukuran kesopanan. Tapi ini norma kesopanan, bukan norma hukum. Kecuali nanti ada norma hukum pornografi yang dilanggar. Nah, ini bisa kena norma kesopanan yang sudah diangkat ke norma hukum. Kalau dilanggar nanti ada sanksinya. Tapi kalau kesopanan dilanggar ada sanksinya lah. Ada. Tapi sanksinya tidak seperti sekuat sanksi hukum. Ada sanksi-sanksinya, tapi sanksinya dalam bentuk sanksi sosial. Misalnya Anda yang kurang sopan mungkin tidak akan ditemani orang. Masyarakat tidak suka kepada Anda yang tidak punya etika. Tidak usah jauh-jauh, misalnya Anda berteman. Anda tidak punya sopan santun. Bertamu ke rumah orang, langsung nyelonong, pakai sandal-sandal atau sepatu masuk ke rumah orang. Duduk di ruang tamu, terus langsung masuk ke belakang. Langsung mengambil makanan di belakang, di kulkas, di meja makan. Langsung duduk seenaknya, misalnya. Apakah tuan rumahnya senang dengan Anda? Pasti tidak senang. Lain kali kalau Anda ingin bertamu ke rumah teman Anda dengan perilaku begitu, teman Anda mungkin tidak mau menerima Anda lagi dengan berbagai alasan. Nah, jadi sanksinya termasuk sanksi sosial. Anda mungkin dijauhi, Anda mungkin tidak ditemani lagi. Nah, itu sanksi-sanksi yang sifatnya memang abstrak ya, artinya sanksinya tidak sekuat sanksi hukum. Ya, kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, kaidah agama, ini sifatnya abstrak dan walaupun ada tidak abstraknya yang nyata, tapi lebih ke dalam bentuk sanksi-sanksi sosial, bukan sanksi-sanksi dalam bentuk fisik. Ya, itu kaidah-kaidah. Tapi Bu, dalam masyarakat adat Bu ada Bu, orang Bu kalau melakukan suatu perbuatan itu disuruh Bu bayar denda, bayar kambing, bayar kerbau itu ya Pak. Itu namanya bukan lagi itu kaidah kesopanan atau kaidah etika, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Yang namanya kaidah hukum tuh tidak mesti harus dalam peraturan tertulis, tapi ya dalam peraturan. Peraturan itu kan bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Hukum adat itu peraturan hukum juga di sana ada, tapi peraturan yang sifatnya tidak tertulis. Ada kaidah-kaidah yang ada dalam hukum adat namanya kaidah hukum itu. Paham ya? Kaidah hukum itu sih namanya. Sementara kalau hukum itu sendiri nanti bisa berbentuk tertulis, bisa juga tidak tertulis. Nanti kita pelajari bentuk-bentuk hukumnya pada mata kuliah, pada materi selanjutnya. Kita bicara kaidah dulu. Nah, setidaknya Anda sudah dapat gambaran bahwa dalam kehidupan masyarakat itu ada tiga kaidah dulu ya. Kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Namun ketiga kaidah ini ternyata masih dianggap kurang kuat untuk memberikan arahan manusia berperilaku. Tadi kenapa tidak kuat? Karena sanksinya masih dalam bentuk yang bisa dikatakan lemah lah sanksinya. Sanksinya kan sanksi sosial saja. Nah, kalau agama sanksinya juga abstrak, nanti di akhirat dihukum. Ada surga, ada neraka, ada penghukuman sifatnya abstrak ya, tidak begitu jelas. Nah, itu kaidahnya.
Tapi Bu dalam agama Islam Bu ada Bu hukum cambuk apa? Itu kaidah hukum namanya sudah hukum Islam. Nah itu kaidah hukum syariah, itu kaidah hukum. Makanya tadi itu kaidah-kaidah tuntunan dalam ajaran agama itu dikuatkan dengan kaidah hukum. Mau itu kaidah hukum adat, kaidah hukum tertulis nasional, atau kaidah hukum agama, itu kaidah hukum namanya. Makanya itu diperkuat dengan kaidah hukum. Kaidah-kaidah yang ada di dalam kehidupan masyarakat nanti diperkuat dengan kaidah hukum. Diambil, diadopsi, masuk di dalam kaidah hukum. Nah, kaidah hukum itu nanti berarti peraturan-peraturan hukum yang ada di situ. Baik itu hukum Islam, hukum adat, ataupun hukum nasional misalnya. Kita ambil lihat di negara kita ya, ini gambaran di negara kita. Oke, semua kaidah-kaidah tadi dianggap belum cukup, maka diperlukanlah yang merah ini kaidah hukum. Jadi kan akhirnya semua kaidah-kaidah yang ada ini bisa diadopsi, diambil, dimasukkan menjadi kaidah hukum. Makanya jangan kaget, oh dalam ajaran agama juga tidak boleh membunuh, tapi di dalam KUHP kaidah hukum, peraturan hukum juga tidak boleh membunuh. Nah sama, karena memang diambil sumbernya biasanya dari kaidah-kaidah yang hidup di masyarakat, ditarik menjadi hukum pada masyarakat tersebut ya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan. Ibu masih bingung juga menyederhanakannya lagi ya, dengan contoh-contoh tadi mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Nah ini kaidah hukum merupakan perumusan, jadi rumusan pendapat atau akumulasi dari kaidah-kaidah yang sebenarnya sudah ada di masyarakat, kemudian diformulkan lebih baku dalam sebuah peraturan-peraturan yang kalau di dalam suatu negara akan menjadi resmi nanti secara legal menjadi peraturan resmi pada suatu negara yang dibentuk melalui suatu sistem atau tata cara tertentu pada negara tersebut. Nah, itu namanya jadinya hukum positif. Hukum positif itu apa? Hukum yang berlaku pada saat itu di wilayah tersebut. Itu hukum positifnya. Hukum yang berlaku pada saat ini. Nah, itu hukum positif. Hukum positif Indonesia bagaimana? Ya hukum-hukum yang berlaku di Indonesia sekarang bagaimana? Itulah hukum positifnya. Bukan pada hukum masa lalu secara historis yang sudah tidak berlaku, itu tidak dikatakan lagi hukum positif. Hukum positif itu hukum yang sedang berlaku saat ini. Itu hukum positif. Hukum positif Amerika, hukum positif Inggris ya. Apa yang berlaku saat itu di negara tersebut, itulah hukum positifnya. Paham hukum positif ya? Kalau ditanya orang hukum positif itu apa? Hukum yang berlaku saat ini pada suatu wilayah atau masyarakat tertentu. Atau negara tertentu sama saja ya. Itu hukum positif suatu negara. Hukum positif pada suatu masyarakat. Nah, kalau kita bicara kaidah hukum, di dalam kaidah hukum itu nanti ada yang namanya das solen dan das shen. Nah, mungkin ini agak-agak aneh juga kalian memahaminya ya, tapi setidaknya bahwa di dalam namanya kaidah hukum itu nanti ada kebolehan, ada juga keharusan, kewajiban gitu ya. Apa yang semestinya harus kita lakukan? Apa yang semestinya harus kita lakukan? Nah, yang semestinya kemudian itu dasen atau dalam arti ilmu hukum itu ide-ide dasar, ide-ide yang ada dalam sebuah kaidah, dalam sebuah tuntunan berperilaku. Semestinya harus begini dong. Nah, itu kan idenya. Kemudian ide itu nanti dituangkan dalam bentuk yang lebih konkret dalam suatu perbuatan yang namanya dasennya atau konkretnya atau kenyataannya, dasen. Kalau dasolen ini ide berada dalam moralitas, dalam angan-angan, dalam harapan-harapan gitu ya. Sehingga orang sering mengatakan dasen ini berada di langit, kalau dasolin di langit, dasen itu di bumi. Gitu. Yang realitanya di bumi, kenyataannya. Nah, kalau dasen itu harapan-harapannya, ide-ide harapan. Nah, ini mungkin nanti akan diperdalam Anda kalau semakin jauh mempelajari hukum ya. Kalau sekarang masih jadi tadi tataran upih. Tapi kada apa-apa, yang penting tahu dulu ya, memahami dulu sedikit, mengetahui gitu. Nah, kemudian kaidah hukum itu memang berasal dari diri manusia ya. Nah, namun nanti manusia itu sepakat membentuk sebuah aturan, membentuk suatu kesepakatan yang menjadi ukuran berperilaku pada masyarakat tersebut. Makanya kadang-kadang beda-beda ya. Misalnya di Indonesia ada boleh begini, tapi di negara lain bisa saja boleh gitu kan. Misalnya di Indonesia ada kalau orang
apa namanya, mungkin berciuman di tempat umum, ya dianggap ini melanggar kaidah kesopanan atau etika. Tapi mungkin kalau di belahan dunia yang lain orang udah masalah berciuman-ciuman di tempat umum misalnya. Kemudian kaidah hukum mungkin ada juga berbeda-beda ya. Pada suatu negara misalnya dibolehkan saja berjudi, di negara kita tidak boleh misalnya. Misalnya di negara lain boleh saja orang minum minuman keras, tapi di negara kita tidak boleh misalnya. Ini kan memang ukuran pada masyarakat tersebut dan sepakatinya. Kalau dalam bentuk negara nanti disepakati secara umum yang akan dilembagakan oleh lembaga yang berwenang untuk menyusun peraturan-peraturan itu. Menyusun kaidah-kaidah itu masuk dalam sebuah peraturan-peraturan hukum. Nah, tapi kalau pada masyarakat yang sederhana, mungkin masyarakat itu sendiri yang menyepakatinya ya, dalam ukuran yang sederhana. Tapi kalau sudah bicara negara, maka nanti akan bentuk formalitas legal formalnya pada suatu negara bagaimana aturan-aturan norma-norma itu dituangkan dalam peraturan-peraturan hukum. Tinggi ini ya, ini PPT-nya sangat tinggi ini, kalian mungkin agak susah memahaminya nih nanti. Tapi bisa saja dibacain nanti PPT-nya, tapi memang agak susah sih dipahami. Kalau Anda tidak banyak membaca bukunya lagi, buku-buku tentang pengantar ilmu hukum untuk lebih memahaminya ya. Karena kalau melihat PPT-nya ini aja kalian mungkin ini terlalu tinggi ini PPT-nya. Ini orang yang sudah kuliahnya hampir selesai baru memahami ini. Nah, isi kaidah hukum. Isi kaidah hukum itu seperti apa sih? Nah, tadi kaidah hukum itu ada yang dasolen, ada dasen gitu ya. Apa namanya? Sifatnya ya. Kemudian kaidahnya, isinya apa sih? Makanya karena sering kalian kan kalau ditanya apa itu definisi hukum, kalian mungkin sering berkata hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang berisi larangan, kebolehan ataupun perintah, suruhan atau perintah yang diikuti dengan sanksi-sanksi. Nah, bisa saja Anda mendefinisikan begitu karena Anda itu melihat hukum dari pengertian atau mendefinisikan hukum dari aspek kaidah hukum dan lihatnya. Ya. Nah, kaidah hukum itu sendiri kalau kita bicara tentang kaidah tadi terlepas dari 3 kaidah yang lain, kita tinggalkan sudah 3 kaidah yang lain ya. Kita memahami kaidah hukum. Nah, kaidah hukum kalau kita bicara kaidah hukum, nah isi dari kaidah hukum itu ada 3 ya. Kalau menurut ilmu pengetahuannya, isinya ada yang berisi suruhan, berisi larangan, dan berisi kebolehan. Mau melihat bagaimana? Lihat bunyi pasal-pasal peraturan. Di bunyi pasal peraturan Anda akan mudah memahami kaidahnya apa. Misalnya tadi Ibu katakan ada kaidah hukumnya memang misalnya pasal 1338 BW bahwa setiap orang bebas untuk melakukan untuk membuat perjanjian. Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian sesuai dengan keperluannya dan dituangkan dalam bentuk klausula-klausula tertentu pada suatu perjanjian. Misalnya begitu peraturannya. Itu apa isinya di sana? Isinya berisi apa sana? Berarti berisi kebolehan. Boleh saja orang membuat perjanjian yang seperti apa. Sepanjang tadi kan di pasal 1338 tuh ayat berapa Ibu lupa itu di BW, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepatutan. Orang bebas-bebas saja membuat isi perjanjian, suatu perjanjian. Nah, atau mungkin juga di Undang-Undang Perkawinan, pasal 29 ini dicontohkan di PPT ini. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tuh setiap orang melangsungkan perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan atau sesudah perkawinan berjalan perkawinan, perjanjian perkawinan namanya ya. Mungkin pernah dengar ya kalau Anda sekarang sarjana hukum sering-sering dengar berita juga mengikuti perkembangan hukum. Nah, kan ada sekarang putusan MK yang memperluas makna pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ini. Dulu di Undang-Undang Perkawinan ini hanya disebutkan bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan orang yang atau dua pasangan itu boleh membuat perjanjian perkawinan. Tapi oleh putusan MK sekarang kan perjanjian perkawinan itu boleh dibuat sebelum perkawinan, pada saat perkawinan sudah dilangsungkan atau setelah perkawinan itu berlangsung, setelahnya beberapa tahun boleh membuat perjanjian perkawinan. Ini namanya norma atau aturan hukum itu, di sana ada normanya yang berisi kebolehan. Boleh, kebolehan. Nah, boleh. Seperti perjanjian tadi, orang boleh membuat perjanjian apapun isinya, sepanjang
bla 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 sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepatutan. Nah, itu artinya artinya di peraturan tersebut, di pasal tersebut ada norma-normanya yang isinya adalah sebuah kebolehan. Kemudian ada juga norma yang berisi larangan. Banyak yang larangan. Dilarang parkir misalnya. Dilarang mengemudikan mobil tanpa memiliki surat izin mengemudi misalnya. Ini larangan kan? Di sana ada pasalnya, barang siapa misalnya mengemudi kan ini dilarang tanpa menggunakan ini misalnya. Kemudian banyak larangan-larangan itu kalau Anda lihat di beberapa peraturan-peraturannya. Misalnya bagi warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan maksudnya. Dilarang melangsungkan perkawinan kalau masih terikat masa idah misalnya. Ada aturannya pasalnya. Itu larangan. Atau perkawinan harus dilakukan oleh orang yang memiliki usia misalnya 19 tahun, laki-lakinya, perempuannya juga 19 tahun misalnya di peraturan itu. Nah, di peraturan itu ketika Anda baca, Anda akan tahu itu ada kaidah. Nah, kaidahnya apa? Berarti kaidahnya di sana dilarang kalau orang kawin, karena di bawahnya nanti ada sanksi pidana misalnya bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tidak sesuai dengan usia kawin yang ditentukan undang-undang misalnya. Nah, berarti di situ Anda bisa membaca di peraturan itu, oh itu larangan sifatnya. Isi daripada peraturan itu, kaidahnya di sana bersifat larangan, gitu ya. Nah, ada juga yang bersifat suruhan atau perintah atau kewajiban. Nah, ini biasanya yang bersifat, kalau bisa dikatakan sifatnya itu imperatif ya. Imperatif itu keharusan. Kalau fakultatif itu pilihan ya. Pilihan. Kalau imperatif ini bisa tadi berbentuk larangan, isinya bisa berbentuk kewajiban. Misalnya kewajiban bayar pajak, kewajiban ini. Semuanya ini nanti akan diikuti dengan sanksi-sanksi. Biasanya yang suruhan, yang larangan ini akan diikuti dengan sanksi-sanksi. Misalnya kewajiban bayar pajak, kewajiban macam-macam lah. Nah, kalau di sini tidak dijalankan, isi daripada perintah peraturan itu normanya bersifat suruhan, maka nanti akan ada sanksi biasanya karena dia bersifat imperatif. Yang bersifat imperatif ini paksaan sifatnya ya. Dia bisa berupa suruhan di dalam bunyi pasalnya itu normanya nanti suruhan atau normanya bersifat isinya larangan. Tapi kalau yang kebolehan yang bersifat fakultatif artinya pilihan. Karena boleh di sana mau dikerjakan silahkan, tidak dikerjakan juga silahkan, ditinggalkan juga silahkan, gitu ya. Nah ini sifat daripada kaidah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, nanti diperdalam lagi pada tataran selanjutnya ya, pada pertemuan atau tataran kuliah selanjutnya nanti mungkin akan semakin tajam ya. Nah, ini landasan keberlakuan hukum atau keberlakuan kaidah hukum. Kaidah hukum yang ada dalam peraturan, bagaimana peraturan itu bisa berlaku, sebenarnya ada landasannya. Landasannya atau dasarnya. Nah, jadi peraturan itu yang isinya kaidah-kaidah hukum, peraturan hukum yang berisi kaidah-kaidah hukum itu, atau kaidah-kaidah hukum yang sudah diakumulasikan, digabung menjadi suatu peraturan hukum, nanti untuk berlaku tidak sembarangan, harus dilihat. Bagaimana dia bisa berlaku, kekuatan berlakunya bagaimana. Nah, itu dilihat secara yuridis, secara sosiologis, dan secara filosofis. Ya, nah, tidak artinya bahwa peraturan itu tidak akan bisa efektif berlaku ya. Artinya efektivitas berlakunya itu tidak bisa berlaku dengan baik, dengan efektif di masyarakat. Ya, ini berkaitan dengan efektivitas keberlakuan hukumnya. Jadi berkaitan dengan efektivitas keberlakuan hukum ini bisa dilihat dari aspek sosiologis, kemudian dari aspek sosiologis, filosofis, dan aspek yuridis formalnya. Jadi bisa dilihat keberlakuan itu dari 3 aspek ini ya.
Aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis formal. Bagaimana aspek sosiologis agar hukum itu bisa berlaku atau peraturan hukum atau norma yang ada di peraturan itu dapat diterapkan nantinya. Artinya peraturan hukumnya itu, di dalam peraturan itu tentu tadi kayak Ibu katakan dalam peraturan ini ada norma-norma hukumnya. Nah, bagaimana efektivitas berlakunya peraturan hukum itu? Efektivitasnya berlaku bisa dilihat dari aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis formal. Nah, kalau aspek sosiologis, bagaimana berlakuan hukum ini bisa dilihat dari aspek sosiologis. Kemudian dari aspek filosofis dan aspek yuridis formal. Nah, kalau aspek sosiologis itu berarti aspek apa itu? Aspek kemasyarakatan ya. Ya. Bisa dipahami ya, aspek kemasyarakatan. Dari kata sosiologis aja ini bisa memahami kemasyarakatannya. Maksudnya apa ini? Dari aspek kemasyarakatan maksudnya bagaimana? Kira-kira bagaimana? Luqmanul Hakim bagaimana kira-kira? Aspek sosiologis kemasyarakatan yang maksudnya. Bahwa peraturan hukum itu bisa berlaku di masyarakat kalau apa? Nah, Ibu bantu. Kalau apa? Kalau? Gimana tadi, Bu? Itu aspek sosiologis kemasyarakatan itu artinya apa? Artinya bahwa kalau kita ingin melihat efektivitas, efektif tidaknya atau bisa tidaknya berlaku peraturan hukum itu dengan baik di masyarakat, kalau kita lihat dari aspek sosiologis, ini maksudnya bagaimana? Bisa lah memahami. Siapa yang bisa memahami dari aspek sosiologis ini maksudnya kayak apa? Ada yang bisa memahami? Muhammad Ribi, bisa ya? Diakui masyarakat, Bu. Oke, satu. Kita kunci satu, bagus. Artinya apa lagi? Ahmad Faisal gimana? Diterima oleh masyarakat, Bu. Oke, bagus. Yang lain lagi, perempuan. Siapa nih yang perempuan lagi ya? Siapa ya? Regina Dewi Puspita. Izin menjawab, Bu. Ya, siapa nih? Menjawab nih. Aspek sosiologis itu dapat diterima di masyarakat apabila peraturan itu seperti jawaban Ribi dan Faisal, Bu, dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Terima kasih, Bu. Ini siapa nih yang jawab tadi siapa? Regina Dwi Puspitasari, Bu. Regina, oke. Yang lain, Nanda Wahyuning Tias, yang senyum-senyum ini, ya. Kira-kira apa? Ada yang semuanya tidak salah ya. Sekarang meredam karena kekuasaan dari kekuatan yang masih bisa mengendalikan gitu. Mengendalikan artinya bahwa walaupun masih sebagian masyarakat terutama para buruh tidak menerima, masih banyak di Undang-Undang Cipta Kerja itu yang sangat merugikan para buruh ya. Banyak itu masih, tetapi karena di backup oleh kekuatan negara yang ingin memberlakukan ini akhirnya memang agak sulit ya. Nah, tapi sebenarnya tidak begitu efektif itu. Kenapa? Karena banyak tantangan, ditantang oleh masyarakat gitu. Sebenarnya sebuah peraturan yang baik itu peraturan itu harus sesuai dengan keinginan dan kondisi masyarakat setempat di mana peraturan itu mau diberlakukan. Itu idealnya ya. Tapi memang bisa saja dalam praktek terjadi yang tidak ideal. Kita ini kan belajar secara teorinya idealnya begitu. Tapi Bu, kenapa bisa terjadi begitu? Itulah kehidupan gitu ya. Bisa saja kadang-kadang apa yang semestinya harus terjadi oleh teorinya begitu, bisa saja kadang-kadang tidak begitu sesuai dengan teori yang ada. Tapi setidaknya kita belajar dan kita tahu, dan seharusnya kita memperbaiki ke depan bagaimana hukum itu bisa diberlakukan dengan baik di masyarakat, tentu harus sesuai dengan keinginan kebutuhan masyarakat itu. Misalnya masyarakat petani diberikan peraturan menteri yang sifatnya mengatur tentang kelautan. Mana bisa peraturan itu berlaku? Orang petani kepentingan untuk pertanian, masa diberikan aturan-aturan yang sifatnya untuk mengatur kelautan? Nah, misalnya tentang perikanan dan sebagainya kan tidak cocok, tidak pas gitu. Nah, itu namanya aspek sosiologis, artinya bahwa peraturan itu bisa diterima, bisa dilaksanakan dan diterapkan di masyarakat apabila tadi peraturan itu memang mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di mana peraturan itu ingin diterapkan atau diberlakukan. Itu ya, bisa dipahami ya. Artinya melihat pada aspek kemasyarakatannya. Nah, kemudian aspek filosofis, apa itu maksudnya filosofis? Apa kira-kira? Filosofis ini berkaitan dengan nilai-nilai ya, nilai-nilai filsafah, nilai-nilai falsafah, nilai keadilan,
nilai kemanfaatan. Nah, ini nilai-nilai filosofis nih. Nilai filosofis ini sering berkaitan dengan 3 nilai dasar dalam hukum ya. Nilai kemanfaatan, keadilan, dan nilai kepastian hukum. Artinya bahwa peraturan hukum itu akan efektif dan bagus, akan bisa diterima, diberlakukan dalam kehidupan masyarakat pada suatu masyarakat apabila peraturan itu bersifat adil. Ada berisi keadilan, menjamin kepastian hukum, dan juga menjamin kemanfaatan, artinya memberikan manfaat pada masyarakat sebenarnya. Itu yang idealnya seperti itu ya. Menurut teorinya idealnya seperti itu peraturannya ya, harus mengandung nilai keadilan. Kalau ada peraturan yang tidak adil pasti diprotes. Contohnya kemarin kan Undang-Undang Cipta Karya, Ciptaker itu dianggap oleh sebagian masyarakat itu tidak adil. Nah, tidak mengandung aspek filosofis misalnya ya. Banyak peraturan-peraturan itulah nanti yang menjadi tugas-tugas Anda. Anda ini kan masih semester 1 nih. Nanti Anda semester 6 atau 7, Anda bertugas membuat skripsi. Nah, disinilah Anda nanti akan mengkritisi peraturan-peraturan hukum. Tugas Anda tuh mengkritisi nanti peraturan hukum. Apakah peraturannya sudah adil? Apakah peraturannya ini dalam pasal-pasalnya tuh masih tidak memberikan kepastian? Nah, itu nanti tugas Anda dalam skripsi nanti menganalisanya, gitu ya. Nah, ini sedikit pemahaman dulu. Kemudian aspek yuridis formal. Apa itu aspek yuridis formal? Ada yang tahu aspek yuridis formal itu apa? Izin menjawab, Bu. Silakan. Yang dimaksud aspek yuridis itu segala sesuatu hal yang memiliki arti hukum. Maksudnya secara sederhana dalam bahasa kita sendiri, itu bahasa buku, bahasa kita sendiri bagaimana menyederhanakannya? Anda paham nggak dengan bahasa buku yang Anda baca itu atau kalimat yang Anda baca itu? Paham nggak? Sederhananya bagaimana kira-kira contohnya? Lebih sederhana. Bahwa segala sesuatu harus diukur berdasarkan hukum tadi ya, yuridis formal, ada ukurannya. Nah, termasuk ini peraturan ini, keberlakuan peraturan. Berlakunya suatu peraturan harus dilihat pada prosedur secara yuridisnya, secara hukumnya. Secara yuridis formalnya atau secara aturan hukum yang berlaku, pembentukan peraturannya itu sudah benar enggak? Mekanismenya sudah benar enggak? Sampai lahirnya peraturan itu. Nah, ini artinya diukur berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Misalnya kita ambil contoh di Indonesia. Di Indonesia bagaimana sebuah peraturan itu harus dibentuk? Misalnya peraturannya kan macam-macam. Bentuk jenis-jenis peraturan di Indonesia ini banyak kan? Ada peraturan daerah, perda, ada peraturan tingkat nasional, misalnya undang-undang, ada peraturan menteri, ada peraturan presiden, bahkan ada peraturan desa, perdes. Nah, lalu Anda harus lihat aturan yang berlaku di negara kita ini. Ini contoh saja negara kita. Kalau mau lihat Anda contoh secara umum, Anda bisa di negara-negara lain. Nah, contoh di negara kita. Bagaimana peraturan itu harus dibuat? Misalnya perda. Perda itu harus dibuat oleh siapa? Oleh DPRD dan pemerintah daerah. Kemudian peraturan menteri, siapa yang membuat? Menteri yang membuatnya. Kemudian undang-undang siapa yang membuat? DPR RI atas usul inisiatif DPR maupun dari pemerintah. DPR yang berwenang. Ada aturan-aturannya, mekanismenya untuk membuat. Nah, apabila itu tidak dipenuhi, maka peraturan itu dianggap cacat secara yuridis formal. Kalau cacat berarti tidak sah, tidak bisa diberlakukan. Paham ya? Misalnya peraturan menteri, kok yang membuatnya gubernur misalnya. Tentu tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Misalnya PP, kok PP yang menyusunnya menteri misalnya. Ini kan tidak sesuai dengan aturannya. Kemudian mekanismenya, kok PP dibahas peraturan pemerintah, kok dibahasnya misalnya di DPRD misalnya. Tidak sesuai kan dengan mekanisme yang semestinya. Nah, undang-undang misalnya, kok undang-undang presiden saja yang membuatnya. Padahal ketentuan hukum formal, hukum yang berlaku di negara itu harusnya dibuat oleh DPR RI misalnya. Begitu juga di suatu negara misalnya undang-undang harus dibuat oleh parlemen. Kenapa jadi presiden yang membuatnya? Misalnya tidak sesuai. Nah, ini misalnya ya. Nah, itu artinya bahwa aturan-aturan hukum itu ketika dibentuk sebelum diberlakukan ke masyarakat, dibentuk dalam pembentukannya ini harus sesuai dengan peraturan atau diukur tadi berdasarkan peraturan yang berlaku. Harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, bisa dipahami tadi ya. Nah, itu maksudnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu yang bisa Ibu sampaikan. Artinya bahwa ada beberapa tadi catatan saudara pada hari ini, Anda sudah memahami ada beberapa norma yang berlaku atau kaidah dalam masyarakat. Ada kaidah kesusilaan, kaidah agama, dan kaidah etika. Kemudian ketiga kaidah ini dianggap masih belum kuat, maka diperlukanlah kaidah
hukum. Tuh catatan pertama dulu. Apa itu kaidah hukum? Nah, kaidah hukum itu bisa tadi bentuknya kan ini kaidah hukum. Ada isinya yang berbentuk suruhan, isi dalam kaidah-kaidah itu ada larangan, kemudian ada kebolehan. Semua ini bisa Anda lihat nanti di pasal-pasalnya bunyinya seperti apa. Di situ Anda bisa memahami, oh ini sifatnya kebolehan, oh ini sifatnya suruhan. Bila kebolehan berarti itu kan bersifat fakultatif. Tapi kalau isinya itu berupa larangan-larangan ataupun isinya berupa suruhan-suruhan atau kewajiban, itu berarti bersifat imperatif, wajib dilaksanakan atau paksaan sifatnya. Kalau fakultatif ini tidak paksaan, tapi pilihan. Mau dijalankan boleh, mau tidak boleh. Jadi norma hukum kita itu sebenarnya ada yang berisi kebolehan, ada berisi larangan-larangan, ada juga berisi suruhan-suruhan. Tapi yang paling banyak memang berisi yang dua ini ya, suruhan dan larangan yang paling banyak ya. Kalau Anda mau butiri, Anda rajin membutiri pasal-pasal undang-undang, pasti menemukan yang banyak ini yang dua ini ya. Berisi suruhan dan larangan. Kebolehan ini hanya beberapa tertentu ya. Oke, tapi ada juga yang kebolehan ya. Tadi beberapa hal yang sudah Ibu contohkan. Oh, masuk berat. Oke, duduk Bu. Oke. Nah, jadi itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Jadi beberapa hal yang sudah Anda catat dan mudah-mudahan ini nanti bermanfaat dan kita bisa diskusikan pada pertemuan berikutnya ya. Kalau ada beberapa pertanyaan di-save dulu, nanti kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Oke. Nah, terima kasih. Sebagian sudah mengantuk, ada yang uap-uap. Nah, oke, kita cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya.